Kali ini gue pengen bahas produk yang menurut gue penting banget kalau kalian pengen bikin konsep konten live stream yang benar-benar profesional. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah digital switcher atau controller yang mungkin bakal kepake banget kalau kalian pengen bikin live stream profesional. Jadi gue dikirimin dua buah produk dari brand YOLOLIVE, dan kita akan bahas satu persatu biar agak gampang juga buat kalian tangkap. Yang jelas kedua produk ini fungsinya adalah untuk membuat live stream yang profesional. Tapi kita akan mulai dengan yang lebih besar dulu, yang paling gede. Ini adalah YOLOLIVE YOLOBOX Ultra namanya, yang dijual dengan harga 26 jutaan. Gila nih, ini ukurannya gede banget. Dia punya layar ukuran 8 inch di sini, dan portnya itu bener-bener komplit banget. Oke, kita lihat dari portnya dulu aja. Dia membawa 4 buah HDMI input, lalu ada 1 buah HDMI output kalau kalian pengen pass through juga, atau pengen kalian keluarin hasil live stream kalian ke device lain gitu ya. Lalu dia membawa Ethernet juga kalau kalian pengen nyambungin ke internet via Ethernet cable. Ada 2 USB Type A, dan kalau kita lihat di sisi lainnya atau sisi bawahnya, karena ini ada quarter mount-nya juga di sini. Ini komplit banget juga ya. Dia ada port Type-C 2, ada line mic juga ada 2, lalu ada headset output, ada quarter mount tadi buat kalian kalau mau taruh di atas tripod atau semacamnya gitu ya, kalau kalian pengen rigging. Sama dia juga ada opsi menggunakan SIM card yang membuat kalian bisa live stream dimanapun menggunakan paket data gitu ya. Gokil banget. Sama dia punya slot untuk SD card juga, dimana SD card ini juga bakal kepake buat kalian misalkan kalian pengen memasukkan data-data aset-aset video kalian gitu, atau kalian pengen ada video lain yang di play selama kalian lagi live stream nantinya gitu ya, itu juga bisa dimasukin via SD card ini. Jadi bener-bener buat kontrolnya all in one, semuanya ada di sini. Ini komplit banget. Alat ini bisa dipakai buat mengontrol live stream ke multi platform sekaligus. Kalian mau pakai yang landscape kayak YouTube dan lain sebagainya gitu ya, atau kalian pengen yang vertikal buat mungkin mobile platform, itu juga bisa dihandle semuanya sama si YOLOBOX Ultra ini. Dan dia juga mendukung, jadi nggak terbatas di platform-platform tertentu doang. Kalau kalian punya platform sendiri juga sebenarnya bisa, karena dia mendukung berbagai protokol untuk ya melakukan live stream. Dan ya untuk kebutuhan, berbagai kebutuhan ya, balik lagi kalau kalian mungkin untuk acara-acara yang resmi, formal, ataupun untuk sosial media, untuk jualan dan lain sebagainya, semuanya bisa dihandle sama si YOLOBOX Ultra ini. Yang membuat gue cukup kaget juga ketika pertama nyobain adalah user interface-nya yang ternyata nggak sesulit itu gitu. Jadi buat pemula pun kalian pertama nyalain, kalian lihat UI-nya itu semuanya bisa dihandle dengan touchscreen aja gitu ya. Dan selama kalian pengen belajar, nggak selama itu buat pelajarin gitu. Bahasa-bahasa teknisnya juga nggak terlalu dalam, dan untuk kita ngatur layout-layoutnya semuanya bisa via touchscreen gitu. Dan touchscreen-nya juga intuitif banget. Ini bener-bener semuanya terasa fluid. Dan balik lagi, ketika kalian lagi live stream, tadi kan source videonya bisa ada banyak, kalian bisa switching medianya itu langsung via touchscreen selama kalian live stream gitu. Nggak cuma untuk switching doang, kalian juga bisa ngatur untuk penggunaan overlay. Misalkan kalian punya aset video kayak lagi live stream apa, ada skornya gitu ya, atau mungkin kalian kayak untuk platform donasi, biasanya itu juga bisa memberikan overlay. Jadi pengaturannya simple dan intuitif banget, yang membuatnya bener-bener menurut gue untuk penggunaan profesional ya. Kalau kalian memang butuh live stream profesional, ini bener-bener racun banget. Experience penggunaannya sendiri juga aman. Dia itu bawa baterai built-in 75,48 watt-hour. Dan ketika kita coba untuk dipakai live stream sekitar 1 jam, itu baterainya berkurang sekitar 20%. Jadi ya masih make sense banget. Dan selama kalian live stream pun sebenarnya dia bisa sambil charging juga, karena dia udah mendukung protokol quick charge juga. Sama kalian ya pastinya dengan input-input yang disediakan tadi, kalian bisa live stream dari berbagai device, kayak dari konsol, dari HP. Yang penting kalau HP, pastiin HP kalian itu mendukung protokol kayak DP Alt gitu ya, kayak dari USB Type-C-nya itu bisa ke HDMI. Dari kamera pun bisa gitu kalau kalian pengen live streamnya pakai kamera
Jadi komplit banget, bener-bener secara fungsi itu udah memenuhi kebutuhan kita banget. Sama buat fungsinya sendiri yang nggak boleh ketinggalan juga, dia juga bisa record langsung di sininya. Jadi kalau misalkan kalian mungkin nggak langsung live stream di online gitu ya, kalian bisa bikin tapping juga, kalian switching di sini ya kayak kalian live stream aja, tapi hasil kontennya itu dalam bentuk tapping, itu juga bisa langsung di device ini. Karena gue beberapa kali lihat ada teman-teman yang suka ngerjain live stream juga, itu kadang mereka bikin setup tuh super ribet gitu, kayak switchernya sendiri, lalu bahkan mereka kadang ada bikin box yang di dalamnya ada laptop juga gitu, laptop yang digunakan khusus untuk live streamnya gitu, untuk ngatur-ngatur digitalnya. Tapi dengan si YOLO Box Ultra ini semuanya bisa dihandle di satu device ini aja gitu. Jadi menurut gua walaupun harganya memang lumayan pricey ya, di 26 jutaan, tapi menurut gua masih cukup worth it. Nah, sekarang kita masuk ke device yang selanjutnya, yang lebih kecilnya. Mungkin ini gua tidurin ya biar nggak ganggu. Jadi ini adalah YOLO Live YOLO Box InStream, dimana dia dijual dengan harga yang lebih murah juga, karena ya udah kelihatan juga ukurannya juga lebih kecil. Dia dijual dengan harga di 15 jutaan rupiah, walaupun deket ke 16 juta ya. Jadi mungkin kita sebut saja 16 juta karena 15,9 sekian-sekian. Dan dia layarnya lebih kecil, dia layarnya itu 7 inch, yang tadi 8 inch, cuman bodinya beda jauh banget karena memang bezelnya pun lumayan tebal. Mungkin processing powernya lebih kuat juga buat yang YOLO Box Ultra, sedangkan di sini dia bisa membuat bezelnya lebih tipis. Cuman untuk fungsinya sendiri dia memang agak berbeda. Secara fungsi dia lebih ditujukan untuk penggunaan platform-platform mobile gitu ya, platform yang memanfaatkan video secara vertical layout, dan kalian nggak bisa pakai untuk penggunaan live stream kayak YouTube yang landscape gitu ya, atau mungkin ya live stream biasa yang non vertikal gitu, karena dia memang diciptakan untuk ya platform Instagram dan TikTok tadi. Di sini input outputnya nggak sebanyak yang tadi, tapi tetap cukup menurut gua kalau dilihat dari tujuan penggunaannya ya. Kayak HDMI in dia punya 2, lalu dia punya USB Type A, punya Ethernet juga tetap gitu kan, sama dia punya HDMI out, sama ada USB Type C juga buat pengecasan, dan di sisi satunya ya kayak tadi dia ada 2 line mic, ada 1 headset output, sama dia tetap membawa SIM card juga yang membuat kita bisa live stream dari manapun gitu ya selama punya paket data, sama ada SD card reader juga buat tadi ngeload data-data kita. Kalau kita nyalain, dia layoutnya itu memang langsung layout yang mobile gitu, layoutnya itu langsung video vertikal, tapi secara penggunaan sama persis, semuanya layoutnya itu bisa kita atur via touchscreen dan bener-bener intuitif banget. Sama lah, kurang lebih sama dengan yang YOLO Box Ultra ini, cuman balik lagi concernnya adalah untuk penggunaan platform sosial media untuk smartphone. Sama yang membedakan juga karena dia untuk penggunaan platform sosial media di HP gitu ya, dia untuk videonya sendiri live streamnya itu dibatasi sampai Full HD aja. Gue lupa mention yang tadi, yang YOLO Box Ultra ini ya makanya dia butuh processing power lebih gila juga, karena dia itu bisa sampai 4K 30 frame per second. Kalau kalian pakai Full HD di yang versi Ultra ini dia bisa sampai 60 frame per second. Tapi perlu diperhatikan kalau kalian kayak live stream game dari HP, biasanya HP itu walaupun layar HP kalian tuh FPS-nya bisa tinggi gitu ya, tapi biasanya tuh output HDMI-nya itu terbatas di 30 frame per second. Tapi itu masalah dari port HP-nya, bukan dari si YOLO Box-nya ini. Balik lagi, menurut gua dengan harga yang ditawarkan ini di harga sekitar 16 juta, ini juga worth it banget. Balik lagi ke fungsinya dan penggunaannya untuk apa. Karena yang gua lihat, ini bakal cocok banget buat kalian mungkin kayak seller-seller online, karena sekarang kan banyak banget ya, kayak platform untuk jualan online aja tuh udah mulai banyak banget yang bisa live stream gitu ya. Jadi ini adalah produk yang menurut gua ya walaupun harganya cukup pricey, memang lebih cocok untuk kalian yang ya ngejalanin bisnis kayak gitu. Karena dibandingkan kita live stream langsung dari HP-nya gitu ya, dan dengan fungsi-fungsi yang terbatas buat bikin overlay susah gitu, lalu buat kita dari multi kamera apalagi gitu buat switching itu nggak bisa. Dan kalau kita pakai si YOLO Box ini, ya otomatis live stream kita akan terasa benar-benar profesional. Walaupun sebenarnya saking mudahnya itu bisa dioperate by one person juga gitu, bisa dioperate oleh satu orang aja via touchscreen-nya aja. Walaupun harganya memang cukup pricey, tapi dengan harga tersebut kalau kita berbicara soal bisnis,
mungkin itu adalah investment yang worth it. Dan gue belum nemu produk lain yang menawarkan fungsi yang sama, dengan harga yang sama, dengan kematangan produk yang sama dengan produk dari YOLO Live ini. Gitu, karena rata-rata ya kita harus setup lebih berat, kadang kita harus tetap konekin ke PC dan lain sebagainya. Nggak ada yang sematang yang ditawarkan oleh si YOLO Live ini, yang membuatnya menurut gua dengan harga yang ditawarkan ini worth it banget kalau kalian memang pengen serius buat bikin konten live stream. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari kita seputar YOLO Live YOLO Box kali ini. Ada YOLO Box Ultra dan juga YOLO Box InStream. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semua di kolom komentar. Sorry kalau suara gue kayaknya agak serak-serak gitu ya dari tadi, karena emang lagi agak batuk-batuk juga. Tapi ya, semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.